Pernahkah teman-teman mengalami pada saat kita menghidupkan beban yang ada di rumah, kemudian ada salah satu peralatan yang konslet, semua peralatan listrik di rumah padam, contoh seperti ini? Oke, semua padam. Pada video ini saya akan membahas bagaimana cara mengatasi ini semua. Halo YouTube, di video kali ini saya akan membahas cara mudah membuat grouping instalasi listrik rumah, yaitu dengan cara mengelompokkan power atau setrum untuk saklar lampu dan untuk power untuk stop kontak. Oke, yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu dari MCB yang berasal dari PLN. Ini saya akan simulasikan sesuai dengan instalasi di rumah. Sering saya temukan MCB pada rumah-rumah hanya menggunakan satu MCB saja. Jadi semua power hanya bergantung pada satu MCB. Untuk sistem grouping kita memerlukan dua buah MCB. Kedua MCB ini nanti akan kita paralel. Kita bisa paralelkan keluaran dari MCB PLN pada kedua MCB yang akan kita gunakan, dengan tujuan agar dapat membagi kedua power tersebut pada dua MCB. Keduanya difungsikan sebagai power. Nah, gunakan kabel saja. Kita masukkan kabel tersebut untuk menjumper, sehingga kedua MCB tersebut memiliki sumber power. Selanjutnya, kedua MCB tersebut akan difungsikan sebagai power untuk stop kontak dan power untuk saklar. Jadi kedua beban yang akan digunakan akan terpisah. Kita kencangkan kabel paralelnya, pastikan kencang. Selanjutnya kita bisa tes terlebih dahulu apakah jumperan sudah benar. Pastikan power sudah ada di kedua MCB. Oke, dengan indikator test pen menyala. Nah, artinya untuk power sudah masuk kedua MCB. Kita bisa matikan kembali. Selanjutnya keluaran dari MCB kita bisa sambungkan pada dua kabel yang tersedia, yaitu kabel warna coklat dan kabel warna kuning strip hijau. Keduanya akan difungsikan, satu untuk power stop kontak dan satu untuk power saklar. Oke, selanjutnya kita bisa koneksikan kabel tersebut pada MCB. Oke, kita potong agar hantaran maksimal. Kita masukkan dan kita kencangkan kedua kabel tersebut. Pastikan untuk tidak kendor. Gunakan obeng min agar kekencangan maksimal. Nah, oke, jadi seperti ini. Dari kedua kabel tersebut difungsikan sebagai power utama untuk saklar dan power utama untuk stop kontak. Sebelumnya sudah saya sambungkan kabel yang berwarna coklat sebagai power utama untuk stop kontak, dan kabel warna kuning strip hijau itu sebelumnya tidak difungsikan. Nah, kabel warna coklat sudah saya sambungkan untuk power stop kontak. Powernya sudah terpasang beserta dengan netralnya. Oke, selanjutnya kita bisa fungsikan kabel warna kuning strip hijau sebagai power yang kedua. Ini bisa difungsikan sebagai power utama untuk saklar. Oke, sebelumnya kita bisa sambungkan terlebih dahulu kedua kabel tersebut. Sebelumnya kita bisa sejajarkan, lalu kita bisa sambungkan dengan menggunakan tang potong.
lilit keduanya dan pastikan lilitan kencang. Bagian isolasi pastikan ikut lilit agar tidak kendor. Oke, setelah lilitan sambungan sudah kuat, lalu kita bisa potong tidak terlalu pendek. Selanjutnya kita bisa beri isolasi berupa lastop pada sambungannya. Kencangkan. Nah, seperti ini. Kedua power sudah tersambung. Selanjutnya kita bisa hubungkan power yang kedua, yaitu berupa kabel warna kuning strip hijau untuk power saklar. Yang sebelumnya sudah terhubung dengan menggunakan kabel coklat. Kita bisa lepas saja agar power terpisah. Gunakan tang untuk melepas. Putar dan kendorkan. Oke, seperti ini. Kita bisa putar secara perlahan, gunakan tang sampai terlepas. Baiklah, setelah terlepas kita bisa posisikan kabel agar lebih mudah pada saat penyambungan. Usahakan untuk memisahkan kabel warna coklat dengan kabel warna kuning strip hijau. Oke, selanjutnya kita perhatikan dua kabel yang ada pada saklar. Power pada saklar yaitu berupa kabel warna hitam, outputnya berupa kabel warna biru. Untuk sumber power untuk saklar kita bisa sambungkan dengan power yang kedua, yaitu berupa kabel warna kuning strip hijau. Lepas terlebih dahulu isolasinya, lalu kita bisa kelupas kabelnya. Lupas jangan terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Selanjutnya kita bisa sambungkan power untuk saklar dengan power yang kedua. Lilit dan pastikan lilitan kencang. Nah, seperti ini. Setelah lilitan sudah kencang, kita bisa potong. Selanjutnya kita bisa beri isolasi pada sambungan tersebut. Oke, seperti ini. Untuk power kedua sudah tersambung. Power yang pertama tadi warna coklat tidak terpakai, kita bisa beri isolasi saja. Nah, ini untuk wiring sudah terpasang. Kabel power yang digunakan untuk stop kontak yaitu berupa warna coklat dari MCB power pertama. Oke, kita bisa rapikan terlebih dahulu. Pasang bautnya dan kencangkan. Kita pasang tutupnya kembali. Selanjutnya kita bisa pasangkan stop kontak pada dudukan. Pasangkan bautnya dan kencangkan. Oke, setelah selesai kita tinggal rapikan kabel yang ada di tedus. Nah, oke, seperti ini. Ini adalah lampu untuk uji coba power dari stop kontak. Saya coba naikkan MCB-nya. Kedua MCB saya naikkan. Oke, selanjutnya saya akan coba simulasikan bagaimana grouping ini bekerja. Sebagai contoh, saya akan berikan beban pada stop kontak dan saya akan hidupkan saklarnya. Jadi apabila dari salah satu beban ada yang konslet, seperti contohnya pada saklar, untuk simulasi saya akan coba matikan MCB-nya. Nah, artinya di sini ketika MCB untuk stop kontak ada masalah, tidak akan mengganggu power di saklar. Nah, jadi di saklar tetap aman, tidak mati semua. Begitu juga sebaliknya, apabila pada lampu ada masalah, nanti di stop kontak tidak akan mati.
ini adalah keunggulan sistem grouping. Jadi apabila ada kendala pada satu perangkat, tidak akan mengganggu semua perangkat di rumah tersebut. Hanya perangkat itu saja yang terkena. Oke, seperti itu untuk tutorialnya. Jika ada yang kurang jelas bisa bertanya di bawah kolom komentar. Terima kasih.